Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya selalu berharap dan berdoa kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita kembali lagi akan bersama-sama akan melihat dan menyaksikan bagaimana Ustadz Suma kembali berulang, yang dimana dia dalam suatu ranah diskusi atau debat terus berkoar-koar tentang kekristenan. Dia selalu mencomot-comot ayat Alkitab yang ditafsirkan secara liar untuk menyerang iman Kristen itu sendiri. Namun apa yang terjadi ketika seorang apologet Kristen mematahkan setiap argumentasinya? Maka dari itu mari kita lihat bagaimana perjalanan diskusi tersebut dan bagaimana Ustadz Suma menjadi bulanan-bulanan dari para apologet Kristen. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan dia menyerang. Saya tidak menyerang, Pak. Saya hanya ingin netizen itu tercerahkan. Kristen ini sebenarnya menyembah berapa Tuhan? Satu Kalau Tuhan. Anda mengatakan menyembah manusia, satu Tuhan. Jangan memframing apapun. Jangan memframing apapun. Kristen menyembah satu Tuhan. Tuhan Anda satu katanya. Ya. Yang mana? Yesus atau yang manusia 100%? Allah Tritunggal yang satu. Allah Tritunggal yang satu yang di dalam bagaimana dirinya ada Anda tiga pribadi yang berbeda. Sementara Bapak, bagaimana Anda mengatakan dulu. Satu manusia, satu bukan manusia? Makanya saya jelaskan, Anda dengar ya. Jangan. Orang Kristen percaya menyembah Allah Tritunggal yang satu, yang di dalam dirinya sendiri ada tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda tapi gak bisa dipisah, gak bisa dicerai-beraikan, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Dan pribadi kedua, Sang Logos ini, dia mengambil natur manusia 100% pada saat inkarnasi. Sehingga naturnya sekarang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Nah, kalau Anda tanyakan kepada saya, Anda menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Tritunggal. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah Tritunggal. Ya. Pertanyaan tiga. Tiga yang mana? Yesus. Yang tiga mana? Yesus manusia. Yesus manusia. Apakah Bapa itu manusia? Allah itu satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah. Tiga dari mana yang Anda maksud? Bapak tadi merendahkan saya ketika saya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi yang ditambahkan. Sekarang jelaskan dulu. Sekarang Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi tiga pribadi. Yang mana yang benar ini? Tadi Anda marah ketika saya mengatakan bahwa memang tiga pribadi. Anda marah ketika saya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi yang ditambahkan. Tidak. Anda menertawakan saya. Kemanusiaan Yesus tidak. Dengar saya dulu, biar nggak asal ngoceh terus, Suma. Ya, dengar saya. Sekarang Yesus itu pribadi yang ditambahkan atau bukan? Dengar dulu. Kemanusiaan Yesus itu tidak punya pribadi sendiri. Dengar baik-baik. Itu natur manusia Yesus. Pribadi atau satu pribadi, Pak? Kamu dengar dulu. Kamu saya tanya tentang Quran, nanti kamu jungkir balik nanti. Saya bukan mahasiswa Anda. Ya, dengarkan dulu. Anda mengatakan Yesus itu bukan pribadi. Nah, yang dikatakan tiga pribadi ini siapa aja? Dengar dulu, Soma, ya. Kemanusiaan Yesus tidak mempunyai pribadi manusia sendiri, ngerti enggak? Oke, karena kemanusiaan Yesus itu, dengar dulu, kemanusiaan Yesus itu otomatis mengambil bagian dalam pribadi Logos Ilahi, ya. Jadi kemanusiaan Yesus itu ada dua natur, bukan dua pribadi, ya. Ada dua natur yang berbeda yang bersatu dalam satu pribadi Logos. Maka tetap saja Allah Tritunggal, pribadi Bapa, ada pribadi Anak, Logos yang punya dua natur, dan ada pribadi Roh Kudus. Apanya yang tiga Allah? Yang tiga Allah itu yang apa? Tiga pribadi ini siapa aja, Pak? Tiga pribadi ini siapa aja? Satu, Bapa, Logos, dan Roh Kudus. Jelas? Roh Kudus. Ya. Nah, Yesus sebagai apa dia di sana? Nggak dihitung dia. Yesus sebagai Logos toh, sebagai Logos 100% Allah, 100% manusia. Iya. Logos itu apa, Pak? Coba, Logos itu apa? Lah, ini pertanyaannya lari kemana-mana. Anda menyerang selama ini iman Kristen, Anda tidak ngerti Logos. Justru saya lucu gitu loh. Justru saya lucu. Anda mengatakan Yesus itu bukan pribadi, tapi dia adalah Logos. Maksudnya Logos itu apa, Pak? Logos itu apa? Engkau memang Suma, kamu mulut besar. Kamu menyerang yang tidak kau ketahui, ya. Kau menyerang tidak kau ketahui. Otaknya kerdil. Anda Logos mengatakan Logos itu apa?
Logos itu apa? Logos itu firman. Firman yang punya dua natur. Ya. Firman yang punya dua natur. Ya. Logos itu apa, Pak? Waktunya di pause dulu. Firman yang punya dua natur yaitu Allah 100%, manusia 100%. Saya minta waktu. Ini yang kau tidak paham. Ini yang kamu tidak paham. Logos itu apa? Logos itu firman. Saya ingatkan ya. Yesus itu firman atau bukan? Jangan saling Yesus menyerang. firman dalam kealahannya. Dan Yesus punya itu natur firman manusia atau 100%. manusia, Pak? Pak, Yesus itu firman atau manusia? Yesus itu dalam kealahannya firman dan dalam kemanusiaannya punya natur manusia. Lalu masalahnya apa? Lah, Yesus ini, itu firman dalam kealahannya. Saya terangkan kepada Bapak. Berarti Trinitas itu gugur, Pak. Harusnya 4 tas. Loh, kok bisa 4 tas? Kemanusiaan Yesus tidak punya pribadi sendiri. Logos ini 2 pribadi kan, Pak? Menurut Bapak? Bodoh kamu semua, bodoh kamu itu. Saya sudah bilang kemanusiaan Yesus tidak punya pribadi. Bodoh kamu itu. Jadi yang punya bodoh pribadi yang mana, Pak? Bodoh yang punya pribadi yang mana? Itu. Saya minta keduanya agar supaya tidak saling begini, Pak Felix. Bapak kelewat pintar soalnya. Pak Felix. Kelewat pintar. Pak Felix. Anda mesti tegas, Yesus, Pak. Dia ini mengulang sesuatu yang saya tidak pribadi. katakan. Pak, Yesus saya sudah katakan kemanusiaan Yesus itu bukan pribadi. Kemanusiaan Yesus bukan pribadi, berarti hanya ada pribadi logos. Hanya ada pribadi logos. Jadi Yesus itu bukan pribadi, Pak. Jadi Yesus itu bukan pribadi. Logos ilahi pribadi. Yesus itu logos dan manusia. Oh, Yesus itu logos dan manusia, ini yang kau tidak tahu. Logos dan manusia. Dia adalah firman, dia adalah firman dan manusia. Iya, logos ilahi dan manusia apa? Ya, lalu apa? Logos ilahi dan manusia. Iya. Oke. Nah, ini manusianya Yesus ikut juga menjadi Tuhan, tidak? Timernya mati. Ya, lanjut. Jadi manusia anak Maria ini tidak ikut jadi Tuhan. Loh, Anda kemanusiaan jadi Tuhan. Anda gini loh. Bagaimana kemanusiaan jadi Allah? Saya sudah katakan logos ilahi ini punya dua natur yang berbeda. Sebagai Allah, logos ilahi, dia 100% Allah, dan kemanusiaannya itu mempunyai natur manusia 100%. Tetapi itu hanya kok dua pribadi yang berbeda, itu kata Anda. Nah, dua natur yang berbeda. Logos ilahi dua pribadi yang berbeda. Gimana sih Bapak ini? Bapak yang mengatakan dua natur yang berbeda. Saya tidak bilang pribadi. Coba dengarkan lagi. Saya tidak bilang pribadi. Kalau dua natur yang berbeda berarti dua pribadi, Pak. Ya, kamu yang bilang kalau begitu, kok tuduhkan ke saya? Satu pribadi manusia. Gimana sih Bapak itu ini? Itu kata kamu. Kristen tidak percaya itu. Kristen percaya hanya satu pribadi dengan dua natur yang berbeda. Natur manusia 100%, natur ilahi 100%. Bukan dua pribadi. Kamu yang ngarang. Makanya saya betul tadi bilang. Kamu buat karikatur sendiri, ngarang sendiri, lalu kamu serang karangan kamu sendiri. Ini karikaturnya Bapak yang sedang membuat karikatur. Yesus itu adalah firman, di sisi lain dia adalah di sisi lain adalah manusia. Iya, betul. Itu karikatur yang Bapak buat. Sementara Yesus mengatakan dirinya adalah manusia. Bukan manusia, karikatur. Yesus bukan itu. Karikatur. Yesus karikaturnya dia adalah manusia. Tidak ada embel-embel lain. Dia hanya mengatakan aku adalah utusan Tuhan. Suma, kamu sudah terlihat bohongnya tadi. Kamu bilang saya itu manusia, Yesus punya pribadi. Saya tidak berkata begitu. Kamu bohong. Kamu teliti lagi video ini nanti. Kamu memang tukang bohong. Anda katakan tiga pribadi. Ya, kan tiga pribadi kan? Bohong. Yang pertama logos. Kamu tukang bohong. Ya, pertama kamu logos. Tukang bohong. Yang kedua Bapak. Ya. Yang ketiga Roh Kudus. Iya kan? Iya, jelas tiga pribadi. Terus Yesusnya kenapa nggak dianggap? Yesus nggak dianggap. Logos itu Yesus toh. Lah ini bodoh lagi kamu itu. Bukannya Yesus itu perkataan, Pak. Bukannya logos itu perantara. Yesus itu logos. Itulah bodohnya kamu. Makanya maaf saya keras. Itulah bodohnya kamu. Yesus itu logos ilahi 100%. Dengar dulu. Bapak yang kelewat pintar bikin karikatur. Kamu dengar dulu. Anda yang mengatakan logos itu telah menjadi daging. Gitu loh. Jadi daging itu bukan logos karena dia sudah menjadi daging, Pak. Baca kitabnya dengan baik. Masa saya ngajarin? Cuma. Gimana, Pak? Cuma
kamu diam dulu ya, biar gak tolol, ya biar gak tolol. Maafkan saya keras ini karena kamu memang tolol. Gak apa-apa, ya. Gak apa-apa. Orang jadi, pasti tahu. Yesus itu, setinggi-tingginya ilmu Bapak, ku bilang dari Yesus tadi, Bapak kan terjun bebas. Yesus itu logos ilahi 100%, manusia 100%. Apa masalahnya? Yesus itu logos Allah 100%, manusia 100%. Oke, sekarang Tuhan Anda ada jadi berapa? Apa? Satu. Ya, yang manusia atau yang logos ilahi? Saya sudah menjelaskan tadi, Allah Tritunggal Tuhan kami, Bapa, Putra, Roh Kudus, satu Allah dan tidak artinya tiga, Pak. Tunggal itu jelas. Tiga itu artinya bukan satu. Tunggal ini adalah persatuan dari tiga hal, tiga pribadi. Bukan persatuan dari tiga hal. Ada satu Allah, di dalam dirinya ada tiga pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah, di dalam dirinya sendiri ada tiga pribadi yang berbeda. Itu yang kamu nggak paham. Iya, saya katakan Tuhan Anda tiga pribadi, salah nggak? Itu yang kamu nggak paham, Suma. Sekarang kalau saya katakan bahwa Tuhan Anda tiga pribadi, salah nggak? Kalau saya katakan Tuhan Anda tiga pribadi, salah nggak? Betul, tiga pribadi. Nggak salah. Tiga pribadi. Nah, saya katakan kepada Anda, pribadi-pribadi yang Anda sembah itu satu adalah roh, burung merpati. Dalam hal ini Roh Kudus. Yang kemudian Bapa yang bertanduk 7 bermata 7. Yang ketiga adalah anak Maria manusia. Betul? Tidak, salah itu. Itu salah. Loh, Roh Kudus bukan merpati. Itu hanya penampakan. Itu hanya penampakan. Iya, yang pernah menampakkan diri menjadi merpati. Nggak usah malu-malu. Ini loh, jangan kamu dia pernah menampakkan diri jadi burung merpati. Giring-giring, Suma. Ya, Suma, kamu jangan giring-giring isunya. Gimana ceritanya? Dia pernah menampakkan diri Roh Kudus sebagai burung merpati. Penampakan. Roh Kudus itu penampakan. Lalu Tuhan menampakkan diri dalam rupa burung merpati. Yang Yesus kamu katakan itu tadi, apa namanya itu? Manusia. Bertanduk apa dan lain sebagainya, itu juga penglihatan itu dalam kitab Wahyu itu. Iya, penglihatan. Yesus Anda harus percaya penglihatan itu. Di dalam karena yang melihat itu adalah Rasul Anda. Itu adalah manusia ya, dan di dalam kealahannya itu adalah Allah 100%. Jadi orang Kristen percaya satu Allah ya. Jadi orang Kristen percaya satu Allah. Setelah kesimpulannya Tuhannya saya adalah satu ya. Tuhan Bapa itu ada tiga pribadi. Setelah sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Anda menemukan Tuhan Anda tiga pribadi. Satu pribadi burung merpati, satu pribadi manusia, satu penampakan Bapa. Kan gitu, Pak? Cuma, kalau saya bilang sekarang Tuhanmu ada tiga. Tuhanmu ada tiga. Pertama, Allah. Kedua, Muhammad. Tiga, Quran. Ya, Tuhanmu ada tiga. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Muhammad dan Al-Quran itu Tuhan? Bagaimana caranya? Apa logika Anda yang bisa susun? Ya, suka-suka saya menuduh. Nggak bisa begitu, Pak. Iya, suka-suka saya. Kalau Bapak kan sudah mengaku bahwa Tuhan saya adalah tiga dalam satu. Dengar dulu. Tuhanmu adalah itu Allah, lalu kemudian Quran, lalu kemudian Muhammad. Itu Tuhanmu tiga. Nggak ada itu dalam konsep kami, nggak ada. Nggak ada dalam konsep kami, nggak ada. Nah, ini yang saya maksud karikatur. Makanya dengar saya di dalam agama Anda Yesus adalah Tuhan. Ini. Roh Kudus adalah Tuhan. Bapa adalah Tuhan. Ada nggak? Ada jelas. Ada, kan? Nah, berapa Tuhan Anda? Ya. Nah, berapa Tuhan Anda? Satu. Jelas satu. Apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Ketahuan kan? Apakah Bapa adalah Roh Kudus? Bukan. Beda. Nah, apakah Roh Kudus adalah Yesus? Bukan. Lalu apa? Apakah Roh Kudus adalah Bapa? Anda tanya-tanya muter-muter aja. Berarti muter-muter aja. Sekolah tinggi-tinggi ternyata hanya diajarkan Tuhan Anda ada tiga. Hanya mulut Anda yang mengatakan satu. Biar dianggap Tuhannya sama seperti Tuhannya orang Yahudi. Sekarang saya mau tanya kamu ya. Saya mau tanya. Kamu jawab. Kamu ada berapa? Kamu ada berapa? Saya ada satu pribadi. Saya satu hakikat. Iya. Gimana? Jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Saya satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya. Antara jiwa dan rohku dan jasadku adalah satu pribadi. Ayo. Yang saya tanya, jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Sama. Tubuh dan rohku ini adalah satu kesatuan, Pak. Jadi gini. Kesatuan, sama ya. Jadi gini. Tanganmu sama dengan pikiranmu kalau begitu. Pikiranmu sama dengan tanganmu kalau begitu. Sama.
Ini satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya, Pak. Tidak, yang saya tanya sama, Pak. Dengan pikiranku, Pak. Tidak. Pak, enggak berpisah, Pak. Pada diri saya cuma satu pribadi. Pada diri saya cuma satu pribadi. Bukan itu yang saya tanya. Sama enggak? Sama enggak? Kan Tuhan Anda punya 3 pribadi. Kalau saya, kalau Anda menganalogikan Tuhan Anda, jangan lari ke sana dulu. Kalau Anda menganalogikan Tuhan Anda dengan saya, itu keliru besar. Saya tanya kamu. Itu keliru besar. Jangan lari ke sana dulu. Saya tanya kamu. Tanganmu sama jiwamu sama pikiranmu sama enggak? Gimana, Pak? Saya apapun yang ada pada Pak, saya apapun yang ada pada diri saya itu adalah satu pribadi, tidak terpisahkan antara tangan saya dengan pikiran saya. Satu pribadi utuh. Tapi saya tanya, tanganmu sama pikiranmu sama enggak? Itu jawab itu aja, sama enggak? Ya nggak bisa disamakan karena tangan dan pikiran beda. Beda kan? Beda kan? Beda. Ya beda. Berarti betul. Ada, dengar saya sekarang. Berarti ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan. Ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan di dalamnya. Betul kan? Oh iya jelas. Betul. Nah, Anda ingin mengatakan itu Allah Tritunggal. Dengar saya sekarang. Gitu? Itulah dengar saya sekarang. Dengar saya sekarang. Nyambung, Pak. Dengan demikian, dengan demikian ada yang satu tapi bisa dibedakan. Allah satu bisa dibedakan di dalam dirinya. Apa itu, Pak? 3 pribadi yang berbeda. Bisa. Oh, jadi Anda ingin menganalogikan saya dengan Tuhan Anda. Jadi Tuhan Anda itu bisa dilogikan dengan makhluk. Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan, hendak dengan siapa engkau setarakan kami supaya kami sama. Ternyata bukan masalah menyamakan. Jawabannya bukan masalah menyamakan. Di hadapan Tuhan Pak M.Y.M mengatakan, wahai Tuhan, aku hendak mempersamakan kau dengan Suma. Sekarang gini. Kalau Tuhanmu sendiri, kalau Tuhanmu sendiri tidak bisa dijelaskan dengan cara rasional seperti itu, Tuhan macam apa coba? Lah, Tuhan Bapak Anda bisa rasionalkan nggak? Sekarang saya tanya, bisa nggak Anda rasionalkan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan? Bisa nggak? Loh, yang bilang bisa nggak Anda rasionalkan? Bisa nggak Anda rasionalkan? Ini bodoh lagi kamu. Yang tadinya lagi 3, kamu. Kok bisa jadi 1 gitu? Cuma bodoh lagi kamu. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan. Maaf Pak Felix. Pak Felix, maaf, memang dia bodoh. Di Indonesia ini ada banyak pendeta yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Menjadi manusia katanya. Tidak ada orang Kristen berkata begitu. Memang Pak Felix dia bodoh ini. Maaf, saya harus keras. Saya tidak mengatakan manusia Yesus jadi Tuhan tadi. Bapak boleh, Bapak boleh puas ngatain saya bodoh, goblok, memang bodoh. Memang bodoh. Yang penting saya tidak menyembah manusia seperti Bapak, kan gitu. Memang bodoh. Memang bodoh ya. Sekolah tinggi-tinggi Pak. Jadi sampai S3. Jadi gini. Ujung-ujungnya menuhankan 3 pribadi. Saya tidak pernah berkata tadi saya tidak pernah berkata Yesus manusia menjadi Allah. Kamu yang bilang begitu. Diulang-ulang saja. Ini memang menunjukkan kebebalan. Sekarang Anda menuhankan Yesus. Menunjukkan kebebalan. Bapak, saya tanya. Yesus yang manusia ini satu hakikat gak dengan Bapak? Kok Yesus yang manusia? Ini goblok lagi. Yesus yang manusia ini satu hakikat gak? Iya, Yesus Logos ini satu. Oh, tidak satu hakikat Yesus Logos ilahi. Yesus Logos ilahi yang satu hakikat dengan Bapa. Bukan kemanusiaan Yesus, bukan kemanusiaan Yesus yang satu hakikat dengan Bapa. Bukan begitu. Bodoh lagi ini. Oke. Jadi Yesus tidak masuk di dalam. Oke, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Jadi Yesus itu tidak masuk di dalam kategori sembahan. Atau Bapak sembah juga? Bodoh lagi kamu. Ya, bodoh lagi. Saya sudah jelaskan tadi. Tunggu dulu, Bapak menyembah satu Tuhan. Bapak menyembah satu Tuhan, katanya. Orang goblok. Orang goblok dengar dulu. Orang goblok dengar dulu. Jadi gini, Yesus itu Yesus itu adalah Logos, Yesus itu adalah Logos. Yesus itu adalah Logos yang menerima Logos. Segala Logos yang kau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Dengar Logos dulu. terima Logos. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Yesus itu adalah Logos. Dan manusia 100%. Itu faktanya itu. Dia tidak menerima Logos. Itu karangan Anda. Dia tidak menerima Logos. Ketika Anda menyembah, dia tidak menerima Logos. Anda menyembah Bapak menyembah di dalam gereja itu 1 Tuhan, 2 Tuhan atau 3 Tuhan? 1 Tuhan. Anda tanya ulang-ulang. Saya sudah jawab. Enggak, saya tanya Yesus masuk nggak di dalamnya? Sebagai pribadi Logos, kenapa Anda masuk? Sebagai pribadi Logos, kenapa tidak masuk? Berarti 100% manusia masuk juga di dalam sembahan Bapak.
Yesus itu adalah logos. Yesus itu adalah logos ilahi pribadinya. Mau dia logos, mau dia linguis, nggak peduli saya. Sekarang ketika Anda mengatakan Anda adalah hamba Tuhan, Anda menyembah Tuhan, Tuhan yang Anda sembah itu ada unsur manusianya. Tuhan, dengar saya dulu. Dengar saya dulu, biar gak bodoh terus ya. Dengar saya dulu. Dengar. Saya menyembah Yesus Tuhan yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu apa masalahnya apa? Berarti pada sembahan Anda, ada unsur kemanusiaan, betul? Jelas ada. Lalu apa? Kenapa? Oh, berarti saya katakan Anda menyembah manusia, boleh? Tidak, salah. Karena sesembahan saya adalah dengar dulu. Sesembahan saya adalah logos ilahi 100% Allah, 100% manusia. Ya, jelas ada, tapi tidak seperti yang sebodoh yang Anda katakan. Logos ilahi yang 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah itu. Nah, saya tidak sembah manusia saja. Menyembah, Anda sembah saya tidak sembah manusia saja. Saya tidak sembah manusia saja. Itu hanya kebodohan Anda yang mengatakan demikian. Saya tidak sembah hanya manusia saja. Saya tidak sembah hanya manusia saja. Itu hanya kebodohan Suma yang mengatakan demikian. Bapak yang pintar, yang S3, berarti Bapak menyembah 100% manusia juga. Kamu bodoh memang, nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, lalu kamu serang. Saya sembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Kamu tidak paham karena kamu terlalu bodoh. MEM mengakui dia menyembah 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Allah, 100% manusia. Mantap sekali. Mantap. Thank you, Pak. Mantap. Anda pintar. Mantap. Anda cerdas sekali. Saya menyembah Yesus Saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Kenapa? Masalahnya apa? Terima kasih menyembah manusia. Mantap. Ingatkan keduanya, waktunya habis. Saya harap tenang keduanya. Saya sendiri kan lanjut. Kamu yang harus saya tertawakan Suma. Lucu sekali kamu, bodoh kamu itu. Sudah selesai. Orang bodoh itu memang sering tertawa. Bodoh, kamu terus mengatakan pribadi. Saya bicara pribadi dari tadi, minta keduanya menertawakan kebodohanmu sendiri. Perbanyak lagi belajar, Pak. Belajar. Keduanya berhenti. Oke, saya pikir sampai di situ. Saya sendiri kan tidak pegang kendali untuk mute atau unmute sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya tetap berfungsi untuk menjaga lalu lintas perdebatan ini. Apapun itu, saya pikir ini memang mendorong saling tanggap menanggapi. Saya pikir netizen, para pemirsa sendiri bisa menilai jalannya perdebatan ini, entah itu bobot akademiknya, dari aspek metodologi maupun substansinya dikembalikan kepada para pemirsa dan netizen sendiri. Sayangnya waktu untuk sesi ini sudah habis dan kita akan masuk pada yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Saya minta hanya 2 orang, 1 dari Islam, 1 dari Kristen. Dan dari Islam saya minta kalau ada Bung Handi Selebes, karena waktu lalu beliau minta tapi tidak sempat dinaikkan. Mungkin Bung Handi Selebes dapat dinaikkan kalau beliau ada di backstage. Kemudian yang Kristen silakan dipilih sendiri oleh Pak Pendeta MYM. Siapa dulu, Pak? Dari mana dulu? Dari mana dulu, Pak? Ini Kristen atau Islam? Kedua-duanya naik. Dari Islam, Bung Handi Selebes. Kalau ada, kamu yang set itu aja. Pak MYM pilih siapa? Silakan. Bentar. Dulu. Ini dari Kristen ini, saya nggak tahu siapa yang masuk ini. Sebentar ya. Ada nggak dari Kristen yang masuk? Yang mau masuk? Coba lihat. Gue udah masuk nggak nih? Gue belum masuk gue nih. Udah masuk. Bung Andi sudah.
Oh, udah ya. Yang Kristen, saya tidak tahu yang Kristen ini Pak Felix. Ya nanti coba nanti yang kita ini aja. Ada di backstage, mungkin di temannya Bapak tadi kan nih, temannya Bapak yang katanya mau masuk siapa tadi? Siapa ya? Kalau ada Pak Laskar Kristus, kalau memang ada di situ. Enggak ada. Enggak ada. Bang Jago ini siapa Bang Jago ini? Kalau yang Legion, mungkin yang Legion. Waduh, Legion setan itu Pak. Nanti rusak nanti ini. Rusak siapa? Apa itu Kristen atau Muslim? Legion ada. Ada. Ini ya, siapa tahu ya. Pujangga T ini siapa? Coba Pak Pujangga mungkin dinaikkan. Apa beliau Kristen? Itu Kristen ya? Ya, saya naikkan ya. Kalau bukan Kristen diturunkan aja nanti. Iya. Begini aja Pak, biar satu orang penanya dari Islam, tapi pertanyaannya itu netral, jangan mengarah kepada Islam atau Kristen, tapi secara umum. Satu pertanyaan aja. Pak, gitu. Itu Pak Pujangga Kristen ataukah Muslim? Saya dari Torah Pak, tapi saya netral. Tadi saya akan netral jawab pertanyaannya. Ada. Jangan Yudaism ya. Jangan. Dari Yudaism ya. Iya, Bapak bisa mengerti. Assalamualaikum. Jangan yang Yudaism jangan. Tak remove aja ya. Ya mungkin ini dulu. Mungkin Pak Handi dulu enggak apa-apa. Nanti baru yang kalau ada yang Kristen dimasukkan nanti. Oh gitu. Oke, aturannya begini ya. Penanya silakan gunakan waktu untuk bertanya 2 menit ya. Kemudian akan dijawab atau ditanggapi 5 menit oleh kedua narasumber, entah siapa yang dipilih untuk ditanya. Selanjutnya akan ditanggapi oleh yang bersangkutan 5 menit, lalu kembali ditanggapi lagi oleh narasumber 5 menit dan tidak ada lanjutnya. Itu kita akan beralih kepada penanya yang lain atau partisipan yang lain. Nah, sekarang kesempatan diberikan kepada Pak Handi Selebes untuk bertanya. Silakan, waktu 2 menit dipergunakan. Tolong waktunya disetting dulu. Tolong waktunya disetting 2 menit untuk menanya. Nggak perlu Pak, saya 1 menit aja lah. Ya, enggak apa-apa. Itu kan nanti baru digunakan, silakan. Yang penting durasinya ini kan 2 menit. Dipersilakan Bung Handi berbicara, waktu bergerak. Silakan, Bung. Oke, terima kasih Pak Felix. Terima kasih Pak MYM. Saya hanya bertanya saja. Hasil pengalaman saya tadi mendengarkan tuh Pak MYM menghujat personal sebanyak 22 kali. Pertanyaan bukan ke sana. Cuman koreksi aja supaya kedepannya nggak ada hujat personal lagi. Untuk kedua pembicara nih, kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu Yesus disalib mati, kemudian dikubur 3 hari 3 malam. Saya ulang pertanyaan. Kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu dia disiksa di tiang salib, kemudian mati, dikubur 3 hari 3 malam. Supaya nggak menjawab muter-muter, saya kasih pilihan ganda aja. Ikut ke kubur kealahan diri Yesus. C, minggir dulu, kemudian bergabung lagi waktu dia bangkit. C, tidak tahu. Jadi tolong jangan dijawab muter-muter. Sekali lagi, format jawabannya adalah A, ikut ke kubur kealahan ini. C, tidak ke kubur, dia minggir dulu. Nanti setelah bangkit kealahan nongol lagi bergabung makan ikan goreng. C, tidak tahu. Itu aja. Mudah-mudahan bisa dijawab singkat Banjuma sama Pak MYM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Baik. Saya dulu atau pertanyaan, sabar ya. Sabar. Waktunya dihentikan, direset. Tidak, pertanyaan ini harusnya untuk saya, Pak Felix. Tidak boleh sama itu kan? Ini malah Baik. karena jawabannya saya lebih tahu kayaknya, Pak. Pertanyaan jangan pertanyaan kepada kedua narasumber. Tidak boleh. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Tidak bisa. Jangan dengar. Tapi kayaknya saya lebih tahu dari Bapak. Gini loh. Gitu, Tolong dengar dulu. Iya, kamu lebih tahu. Kamu lebih tahu dari. Dengarkan saya Tapi dulu. saya minta. Iya, Saya Pak, minta, saya dari kan konsili. Kalau saya dari Bible. Tolong Pak Felix, Pak Felix, saya tegas ya. Saya tegas. Saya tidak. Saya tentu. Saya tidak mau. Sebentar dulu, Pak Felix. Saya tidak. Saya lulusan Bible. Saya Bapak, ini lulusan dipermain-mainkan konsili, dengan itu. nanti. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Ini untuk Kayaknya Kristen. saya lebih tahu dari Bapak gitu loh. Baik, saya tentu. Lebih tahu dan lebih bodoh. Lebih tahu dan lebih bodoh kamu. Ya. Baik, saya tentukan ya. Aduh, Pak MY. Baik, karena ya pertanyaan ini diajukan oleh Pak Handi Selebet, seorang Muslim, maka akan dijawab oleh Bapak Pendeta MYM. Waktu diberikan 5 menit dan selama menjawab saya harap tidak ada yang menyelah. Silakan Pak Pendeta MYM. Ya, timernya. Ya sudah, timernya mulai. Ya, baik. Saya akan timer. Ya, saya akan memberikan jawaban. Yang pertama-tama, saya bukan menyerang personal, tetapi Zuma dari awal sampai akhir itu memutar-mutar memutar balikan apa yang saya katakan, ya. Jadi tidak boleh seperti itu dalam debat ilmiah. Saya tidak pernah mengatakan tadi bahwa Yesus itu punya 2 pribadi, bahwa kemanusiaan Yesus punya pribadi. Saya tidak pernah berkata demikian. Saya berkata Yesus punya 2 natur yang berbeda dalam satu pribadi logos. Tapi Zuma berulang-ulang menyatakan kemanusiaan Yesus punya pribadi, kata MYM katanya. Berdasarkan fakta-fakta semacam ini, dan ada hal-hal lain juga tadinya dia putar balikan yang bukan pernyataan saya, maka saya dengan cara yang santai mengatakan itu bodoh. Dan itu pernyataan bodoh. Fokus pada pertanyaan. Ya. Zuma diam dulu, saya kick aja Anda nanti dari sini, biar nanti saya naikkan lagi kalau sudah ini. Anda tidak bisa jawab, biar saya yang jawab. Saya minta kedua narasumber supaya tenang, fokus untuk menjawab. Dan silakan. Saya matikan dulu. Timer saya sudah diboroskan ini. Baik, dikembalikan sedikit. Tolong dikembalikan. Dikembalikan aja ke E4. Jangan emosi Pak MYM. Pak Handi, saya tidak emosi. Pak MYM, saya minta tenang. Dikembalikan ke 4 menit. Timingnya dikembalikan ke 4 menit. Kembalikan ke 4 menit. 4 menit. Kamu ketik 4 menit di situ. Ke 4 menit. Sebentar Pak, sebentar. Udah dijawab aja, ntar dilebihin. Ya. Baik, silakan dilanjutkan Pak MYM. Tolong jangan ada yang salah ya. Tolong. Ya, baik. Jadi berulang-ulang seperti itu terjadi misinterpretasi, bukan misinterpretasi sih, memang sengaja memutar balik apa yang saya katakan untuk kemudian menyerang saya. Tapi dia menyerang berdasarkan apa yang dia putar balik itu. Maka berdasarkan ini saya bilang bodoh. Memang itu bodoh ya. Nah, baik. Yang berikutnya mengenai pertanyaan tadi, ya, pertanyaan Hadi Selebes. Saya kunci ke dalam 3 alternatif dan harus jawab ini saja. Kalau engkau mengunci satu pertanyaan, entah hanya satu alternatif, entah hanya satu pilihan, atau 2 pilihan, atau 3 pilihan, pertanyaan saya adalah apa? Apakah jawaban atas pertanyaan ini yang sesungguhnya, bukan yang seperti Anda mau, tapi jawaban yang sejati, yang sesungguhnya bisa dikurung oleh 3 alternatif semacam ini? Kan tidak begitu. Ya, jawaban bisa terbuka, berbagai alternatif bisa diberikan. Ya, dan ketika Anda mengunci 3 pertanyaan Anda ini dengan 3 alternatif jawaban yang mungkin Anda inginkan dari saya, sesuai dengan keinginan Anda,
yang memang disetir oleh worldview Islam Anda, maka itu berarti Anda membuang kemungkinan lain yang merupakan jawaban yang yang berasal dari Kristen. Ya, jadi tidak bisa mengunci seperti itu. Ya, baik. Kamu bilang kealahan Yesus kemana? Ikut ke kubur apa enggak? Ya, saya menyisikan ini, saya jawab di akhir nanti, di bagian akhir. Saya mulai dari B, langsung ke B dulu. B, menyingkir dulu, begitu ya, menyingkir dulu. Artinya, waktu kemanusiaan Yesus mati, kealahannya terpisah dulu, menyingkir dulu, begitu, dari kemanusiaannya. Lalu, yang C tadi tidak tahu. Yang tidak tahu ini dicoret, ya. Orang Kristen tahu, ya. Jadi yang alternatif ketiga dicoret, ya. Saya masuk ke dalam alternatif yang B, ya. Menyingkir dulu katanya. Kalau begitu natur manusia Yesus dan kealahannya bisa terpisah. Maka jawaban ini tidak mungkin, ya. Karena setelah inkarnasi, natur manusia Yesus dan kealahannya itu bersatu dalam satu pribadi logos, itu selalu bersama-sama. Dan natur manusia Yesus itu bukan hanya tubuh saja. Pertanyaan ini mengasumsikan itu bahwa natur manusia Yesus hanya tubuh. Tidak. Natur manusia Yesus itu adalah tubuh dan jiwa. Jiwa dan tubuh. Ya, dan jiwa kemanusiaan Yesus waktu mati menuju ke sorga. Jiwa kemanusiaan Yesus dengan logos ilahi itu selalu bersatu. Yang jiwa kemanusiaan Yesus terbatas, logos ilahi tidak terbatas, tetapi bersatu dalam satu pribadi logos dan tidak berpisah. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah. Lalu bagaimana dengan mayat kemanusiaan Yesus? Ya, itu mirip dengan kematian manusia biasa pada umumnya, di mana rohnya atau jiwanya berpisah dari tubuhnya. Maka roh kemanusiaan Yesus atau jiwa kemanusiaan Yesus itu terpisah dari tubuhnya yang berada di kuburan. Tetapi itu bukan perpisahan antara natur manusia Yesus dengan natur ilahinya. Karena natur ilahi Yesus dan natur kemanusiaannya selalu bersatu sejak inkarnasi dan tidak pernah bisa dipisah. Bisa dibedakan dengan jelas, tapi tidak bisa dipisah. Ya. Waktunya sudah habis, dua natur itu tidak dapat dipisah. Ya, diberikan kesempatan kepada Bung Handi Selebes untuk memberikan tanggapan selama 5 menit, lalu kemudian akan ditanggapi balik oleh Pak Pendeta MBM, lalu beralih kepada penanya yang lain. Silakan Bung Handi, ya, waktunya disetting dulu 5 menit. Ya, boleh ada, tolong di mute dulu, Pak Pendeta, di mute dulu. Boleh menyangga ya Pak ya? Iya, silakan 5 menit diberikan, kemudian akan ditanggapi kembali oleh Pak MYM. Baik. Silakan jalan. Baik. Terima kasih, jalankan saja. Ini Pak MYM ini sangat kesulitan dalam hal statementnya sendiri, karikaturnya sendiri, argumentasinya sendiri, pendapat liarnya sendiri, memberikan gelar kepada Yesus. Ibunya sendiri yang melahirkan dia itu nggak pernah mengatakan anaknya itu ada unsur kealahan pada diri anaknya. Ini MYM ini sekolah di mana? Seakan-akan dia lebih pintar daripada Bunda Maria yang merawat, menyusui anaknya, menjaga anaknya, memberi gizi kepada anaknya. Ibunda tercinta yang namanya Bunda Maria tidak pernah mengatakan kepada anaknya bahwa, "Hai anakku, hai Yesus anakku, Yesua Al-Masih anakku, kamu ada unsur keilahian di dalam dirimu." Tidak ada. Makanya orang-orang siapapun di luar sana, termasuk MYM gitu ya, sampai dunia ini kiamat, Anda tidak akan bisa membuktikan karikatur yang Anda bawa malam hari ini. Ini mencerminkan Anda akan dijauhi oleh pendukung Anda malam ini. Lihat aja, penonton yang ada di channel Anda bergeser ke Handi Selebes dan bergeser ke Bang Juma.
Insya Allah malam ini banyak yang bersyahadat akibat daripada nekat Anda melawan Banyuma diskusi pada malam hari ini dengan mengeluarkan kata-kata bodoh, goblok selama 20 lebih. Jadi makanya Pak, tolong Anda jawab sekali lagi bahwa waktu Yesus mati di tiang salib, Eli Eli lama sabaktani, artinya kealahan di dalam dirinya sesuai karikatur Bapa meninggalkan dia. Saya bertanya, waktu pergi kealahan di dalam diri Yesus ini sesuai karikatur Anda, kemana kealahan ini pergi? Apakah kealahan ini masuk ke kubur menjaga mayat 3 hari 3 malam? Atau dia menyingkir saja kemana, melayang-layang di atas permukaan air? Setelah dia tahu 3 hari akan bangkit, dia akan bergabung lagi. Terus menghidupkan mayat ini. Setelah dia bergabung kembali, membangkitkan mayat ini, bangkit bareng-bareng untuk meminta ikan goreng. Agar dia menjadi 100% manusia, 100% Allah. Jadi argumentasi karikatur Pak MYM malam hari ini membuat merasakan malu yang amat sangat. Kenapa? Argumentasi Anda tidak akan bisa terpakai sewaktu Yesus dikubur. Karena yang namanya orang mati tidak pernah dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Kenapa? Orang yang mati itu tidak ada kealahan dalam dirinya. Jangankan kealahan Pak, rohnya sudah nggak ada, sudah meninggalkan mayat itu. Jadi argumentasi karikatur Anda tidak akan berlaku waktu Yesus ada di kuburan selama 3 hari 3 malam. Sekarang tugas Anda, pakai akal sehat, buang doktrin gereja yang mengikat logika berpikir Bapak selama ini. Buang dulu jauh-jauh, berpikir dulu secara sehat Pak MYM. Semoga saja Bapak ini berhenti memberikan gelar 100% ketuhanan kepada Yesus, karena Bapak tidak bisa membuktikan yang mana unsur ketuhanan atau kealahan di dalam diri Yesus, yang manakah itu. Kalau unsur kemanusiaannya nggak usah Bapak terangin, karena ibunya sendiri mengakui anaknya manusia. 100% kealahannya inilah waktu dia dikubur. Apakah 100% kealahan ini ikut ke kubur? Dan kalau tidak, dia kemana? Dan kemudian 3 hari dia bergabung gitu loh Pak. Ini Bapak peres otaknya sampai 2 hari 2 malam nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena hal-hal argumentasi karikatur Bapak ini bukan bersumber daripada ajaran Yesus. Tidak ada ajaran di Bible Pak, Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan Yesus 100% Allah, tidak ada. Karena dia hanya manusia biasa, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dia hanya manusia biasa Bapak. Berhentilah memberikan gelar kealahan di dalam diri Yesus, karena ibunya sendiri nanti akan marah gitu loh Pak. Apakah Bapak tidak takut nanti diomelin sama Bunda Maria kalau ketemu? Apa nanti akan Bapak diusir kalau tuh ketemu sama Yesus? Kenyalah kau di hadapanku MYM. Kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan demikian. Dari mana kau MYM mendapatkan hal demikian? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. 100% kealahan kepada siapa? Siapa? Kamu mau jawab apa nanti? Waktunya sudah habis, Bung Handi. Bung Handi dengan lemah lembut, tetapi sangat keras sebetulnya ya. Tapi intinya, seberapa ketat hubungan kedua natur itu, natur ilahi dan natur insani. Silakan ditanggapi oleh Pak Pendeta MYM. 5 menit Pak Pendeta bicara. Silakan. Ya, baik. Yang pertama-tama saya perlu menyanggah bualan Hadi Selebes tadi yang mengatakan banyak akan mu'alaf malam ini. Siapa yang mau mu'alaf? Kita ketawain aja ya. Lalu banyak berpindah ke channel saya. Perasaan dari tadi yang menonton channel saya itu mulai dari 100, 200, sekarang 392, hampir 400. Naik terus ya. Jadi ini kan memang omong kosong yang dijual oleh pihak-pihak polemikus Islam ini. Kayak gini-gini ini ya. Yang tidak ada buktinya ya, begitu ya. Jadi siapa yang mu'alaf? Ya, tidak ada yang mu'alaf gara-gara ini ya. Bahkan merujuk kepada penelitian Jim Samsudin itu mengatakan kekristenan di Indonesia itu bertambah terus setiap tahun ya. Seperti itu ya.
Jadi kita perlu riset yang ilmiah, jangan asal bunyi ya. Penonton saya bertambah terus dari tadi. Ya, lalu yang berikut mengenai Maria tidak pernah mengatakan Yesus Allah. Nah, ini asumsi di balik pernyataan ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang disebut Allah itu ditentukan oleh pengakuan manusia, karena Maria adalah manusia, atau pengakuan oleh si ibu. Loh, kalau kealahan kealahan satu Allah itu ditentukan oleh pengakuan orang, maka itu bukan Allah, itu bukan Allah. Kealahan Allah itu ditentukan oleh naturnya, sifat-sifatnya. Ya, jadi tidak memerlukan pengakuan Maria. Ya, Yesus itu Allah atau tidak memerlukan pengakuan Maria. Walaupun, ya, kalau kita meneliti Injil dengan sangat-sangat serius, ya, itu Maria memandang Yesus itu sebagai Tuhannya dan juru selamatnya, ya, sebagai Tuhannya dan juru selamatnya, seperti itu. Nah, jadi tetapi itu tidak penting menurut saya, karena apakah Yesus Allah atau tidak itu ditentukan oleh naturnya, oleh sifat-sifatnya, bukan oleh pengakuan manusia. Ya, seperti itu. Lalu kemudian masalah Allah, kealahan Yesus meninggalkan dia di atas kayu salib. Itu siapa yang berkata demikian? Waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah teriakan yang lahir daripada penderitaan kemanusiaan Yesus ketika menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Maka di dalam penderitaan yang maha berat ini, karena di dalam bagaimana dia menjalankan penebusan itu, murka Allah ditumpahkan kepada Yesus di atas kayu salib. Maka dalam konteks ini dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak berarti bahwa kealahan Yesus terpisah dari kemanusiaannya. Ya, tapi itu teriakan dari kemanusiaannya yang sekarat menanggung hukuman neraka oleh karena dosa-dosa manusia. Hukuman neraka yaitu murka Allah yang ditumpahkan kepada dia. Maka dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak memaksudkan bahwa kealahan Yesus dan kemanusiaannya terpisah. Lalu Anda tanya lagi nanti mungkin kalau ada kesempatan. Kalau begitu, kalau memang kealahan Yesus dan kemanusiaannya tidak bisa dipisah, kenapa masih teriak? Kenapa masih menderita? Iya, jelas karena kemanusiaan Yesus itu adalah manusia dan menderita. Kalau kealahannya tidak menderita. Dan teriakan pribadi Logos di atas kayu salib itu mewakili penderitaan kemanusiaannya yang sedang menghadapi murka Allah karena dosa. Ya, itu makna daripada teriakan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan keterpisahan antara natur kemanusiaan dan kealahan Yesus. Lalu dikatakan tadi bukti bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kalau manusia tidak usah katanya tadi, ya. Jelaslah Yohanes 1 ayat 1, saya ulang-ulang katakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu bukti kealahan Yesus. Waktu Yesus berkata, ada, aku ada, itu bukti kealahan Yesus, kekekalan Yesus. Ketika Yesus mengampuni dosa, itu bukti kealahan Yesus. Itu yang Anda bantah, itu yang Anda tutup, itu yang Anda katakan itu bukan. Lalu kemudian mencari-cari alasan kemudian untuk memberikan sanggahan yang tidak masuk akal dan tidak rasional sama sekali, yang sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab. Seperti Suma tadi kutip Amsal, padahal itu terjemahannya salah. Lalu kutip Yeremia, itu tidak nyambung. Baik, waktunya sudah. Pak Pendeta di mute dulu. Pak Pendeta di mute dulu mic-nya. Baik, terima kasih Pak Pendeta MIM dengan sangat tenang ya mengurai persoalan yang dikemukakan oleh Bung Handi. Terima kasih untuk jawabannya yang begitu tenang. Dengan berakhirnya sesi ini, kita sekarang beralih pada sesi yang terakhir,
yaitu penanya dari pihak Kristen kepada Bung Suma. Ya. 1 menit menyangga boleh? Sudah berakhir ya. Oke. Jadi ya sudah berakhir. Saya pikir cukup. Silakan dinaikkan dari penanya Kristen. Pak Pendeta. Pak Felix, saya coba naikkan, ditanya nanti ya, ditanya kalau bukan dari Kristen ya terpaksa nanti Pak Felix saja yang bertanya. saya coba naikkan ya, Pak. Saya coba naikkan, Pak. Saya coba naikkan. Ini ada, coba saya siapa? Tunggu. Oh iya, saya siapa? Oke, saya tanya Pak, saya siapa? Tolong di-mute dulu Pak Pendeta. Pak, saya siapa? Bisa buka mic-nya? Kok mental ya? Sudah mental dia. Saya masukkan yang lain, Pak. Saya masukkan yang lain aja, Pak. Ya, coba dinaikkan. Siapa ini? Selamat malam. Selamat malam. Black ya? Ya, iya. Selamat malam. Kristen atau Muslim? Saya Kristen, Pak. Bertanya-bertanya cuma. Oke, baik. Kristen ya. Ya. Oke. Baik. Waktu Anda untuk bertanya 2 menit. Akan ditanggapi 5 menit oleh Bung Suma. Kemudian dikembalikan Anda menanggapi balik 5 menit. Lalu terakhir oleh Bung Suma 5 menit lagi. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Waktu berjalan Anda berbicara. Dipersilakan. Ya, yang pertama-tama ya, saya mau mengucapkan apa ya sama Pak MM ya. Jadi ini topiknya tidak seimbang ya. Ini satu arah ya topik. Jadi bagaimanapun dia juga menanyakan kealahan dari pihak Muslim ya. Nah begini, Islam mengakui itu agama tauhid, sementara tauhid sendiri tidak ada di dalam Al-Quran. Apapun itu cari-cari tidak ada itu tauhid. Dan mereka mengakui bahwa tauhid itu adalah satu ya. Nah, di dalam Islam tauhid itu adalah satu tok ya. Tetapi nyatanya mereka Allah SWT itu memiliki yang namanya 20 sifat Allah. Ya, pertanyaan saya ya. Di mana berada 20 sifat Allah ini? Di dalam Allah itu sendiri yang 100%? Apakah Allah Anda 100%? Ya, pertanyaan pertama, Allah Anda itu 100% apa tidak? Ya, yang kedua, di mana berada 20 sifat Allah ini? Di dalam Allah itu sendiri, yang artinya kalau di dalam dia sama dong kayak dewa, lebih banyak daripada Kristen kan gitu. Atau dia melekat, berarti bisa lepas, ya 20 sifat Allah ini lepas. Atau di luar gitu, bisa dipanggil gitu. 20 sifat Allah yang namanya kekal, baka, Allah itu ya wujud gitu ya. Yang 20 sifat Allah ini. Berada di manakah Pak? Jadi intinya begini, pertanyaan saya. 100% yang dikatakan Allah itu bukan mutlak. Ya bahkan 20 sifat Allah ini harus ada di dalamnya. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa Allah Islam itu adalah 100% Allah, tetapi di dalamnya ada 20 sifat Allah? Ya, yang artinya bahwa gugurlah bahwa pernyataan Islam itu Allahnya itu satu. Karena di dalamnya ada 20 sifat Allah. Silakan Bapak menanggapi, silakan nanti saya tanggapi lagi. Iya. Baik, waktunya sudah habis. Jadi saya pikir Bung Suma, Ustadz Suma sudah bisa menangkap, memahami itu. Intinya, bagi Islam itu hanya ada satu Allah, tetapi bagaimana kaitannya dengan 20 sifatnya itu? Apakah masih boleh dikatakan hanya satu Allah?
tolong waktunya disetting dulu. Memang ini keluar, tapi saya pikir tidak problem. Bisa dijawab ya, dan saya minta fokus untuk menjawab pertanyaan itu. 5 menit untuk Pak Ustadz Suma. Anda berbicara, waktu pun bergerak. Dipersilakan Pak Ustadz. Oke, baik, makasih ya. Jadi kemudian ada upaya ya untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan Kristen yang terdiri dari 3 pribadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu telah menekankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Nah, aku di sini adalah hakikat yang berdiri sendiri, yang kemudian memiliki sifat. Kemahakuasaan Allah sebagai pencipta langit dan bumi itu memiliki sifat. Yang saudara maksud tadi adalah sifat 20 yang melekat pada diri Allah. Jadi saya jelaskan. Sifat-sifat ini kemudian dikelompokkan menjadi 4 sifat. Yang pertama adalah nafsiyah. Sifat yang berhubungan dengan esensi Allah itu sendiri. Sifat wajib Allah yang termasuk ke dalam bagian ini diantaranya adalah wujud. Wujud itu adalah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah. Apa itu? Sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah seperti baqa, ya, wakalaful il hawadisi atau qiyamuhu binafsihi atau wahdaniyah. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian Allah itu Maha Esa, berdiri sendiri. Kemudian qiyamuhu binafsihi, dia ada tanpa ada sekutu pada dirinya. Lalu kemudian lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, berbeda dengan apapun. Dia berdiri sendiri, laisa kamitslihi syai'. Lalu kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya itu sendiri. Di antaranya adalah iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Di mana ilmu-ilmu ini adalah dia yang memiliki sendiri. Maha mengetahui, maha berkehendak, maha berkuasa, ya, maha mendengar. Dan itu tidak dimiliki oleh makhluknya, tidak dimiliki oleh esensi lain. Yang lain cuma mendengar, dia maha mendengar. Lalu kemudian yang keempat itu adalah sifat ma'nawiyah. Apa itu? Sifat-sifat yang melekat pada dirinya, yang terkait dengan sifat-sifat ma'ani yang tadi, terkait dengan sifat yang ketiga tadi. Apa itu? Maha berkata, maha berfirman, maha melihat, maha mendengar, maha hidup, maha mengetahui, maha berkehendak, maha kuasa, berfirman, dan seterusnya. Itulah Allah. Makanya Islam sederhana kali ketika ditanya tentang konsep ketuhanan. Termaktub di dalam surah Al-Ikhlas. Ya, di dalam surah Al-Ikhlas itu sudah sangat jelas konsep Islam terkait dengan ketuhanan. Tidak seperti yang digambarkan oleh pendeta MYM, sekolah tinggi-tinggi, tapi faktanya terjun bebas ketika ditanya tentang konsep ketuhanan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah Tuhan yang berdiri sendiri, tanpa sekutu, tanpa ada embel-embel, menjelma, inkarnasi, dan seterusnya. Dia ahad. Utuh dia. Dia tidak 3 pribadi, atau 10 pribadi, atau 20 pribadi, lalu dikatakan satu. Itu adalah doktrin dogma yang mematikan akal. Yang kedua dikatakan Allahus Somada. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah itu sumbernya segala sesuatu. Bukan Tuhan itu meminta seperti Tuhannya Pak MJM, minta kepada Tuhannya umat Islam, mengenegahkan tangan ke langit, ya Bapak. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Dan ternyata di ending dialog Pak MJM mengakui bahwa dia menyembah kepada makhluk yang meminta kepada Tuhan yang ada di langit. Allahus Somada. Dan yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah yang kami sembah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sementara Tuhannya Pak MYM, begitu Maria ngedan, dinetein dia. Dan itu Tuhannya Pak MYM.
Dan dia katakan tadi 100% manusia juga ikut di dalam keterlibatan dalam penyembahan. Tuhan kami adalah 100% manusia, 100% ilahi, dan itulah yang kami sembah. Berarti sembahannya ada unsur kemanusiaan, ada unsur makhluk yang pernah netek sama emaknya. Itu tidak disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, saya menanyakan mengenai Allah SWT, bukan mengenai kekristenan. Sabar. Pegangan yang kencang kalau bertanya kepada saya. Sabar. Walam yakul lahu kufuwan ahada. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Yesus setara dengan Paulus, Yesus setara dengan Nikodemus, Yesus setara, bahkan Pak MYM lebih hebat daripada Yesus. Karena MYM lebih tahu Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah tahu dirinya kalau dia adalah 100% Tuhan. Tapi MYM tahu kalau Yesus adalah 100% Tuhan. Demikian. Baik, waktunya sudah habis. Ya, saya minta supaya jangan ada yang menyelah, sabar dulu. Jangan menyelah ketika lawan bicara sementara berbicara ya. Kita patuh pada aturan. Sekarang 5 menit waktu diberikan kepada Anda, Pak Desok, untuk silakan menanggapi balik apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma. Dipersilakan Pak Desok. Iya, kelihatan sekali ya, ini penghujat jalanan ini orang ini. Jadi yang saya tanyakan mengenai Allah SWT dijawabnya mengenai Yesus ya. Jadi orang seperti ini nggak layak berdiskusi secara profesional dan secara dalil dan intelektual ya. Jadi sayang Pak MYM untuk berdiskusi dengan orang ini. Karena sama saja Anda membuang mutiara ke mulut babi. Orang ini cocoknya menghujat ya. Penghujat dan penghujat gitu ya. Jadi saya pikir tadi saya tanya tadi mengenai sifat-sifat Allah itu. Dia katakan melekat. Berarti bisa lepas dong. On off dong. Ya, sifat-sifat Allah itu. Jadinya kelihatan sekali ini Muslim gak ngerti mengenai Allah SWT-nya sendiri. Seharusnya itu di dalam. Jadi kalau di dalam dia gak akan bisa keluar dan gak akan bisa lepas ya. Tetapi apa kata dia? Dia bilang melekat. Ya menempel. Entah gak tahu saya dia pakai lem apa ini bisa nempel begini. Ya, jadi seperti ini orang-orang seperti ini kurang ilmu Pak MYM. Sama saya di teman Telebes tadi ya. Telebes tadi itu orangnya penghujat juga ya. Jadi ditanya dia Pak MYM menghina pribadi, tetapi dia sendiri menghina pribadi Pak MYM. Ya orang munafik gitu. Ini juga sama. Zuma ini juga munafik. Ya. Ilmunya nggak ada sama sekali. Ini penghujat jalanan. Kalau dibilang penghujat ini siapa yang bilang saya penghujat ini? Penghujat jalanan kamu. Ya, saya minta tenang, tolong fokus memberikan siapa yang bilang penghujat jalanan? Laporin saya ke polisi kalau saya menghujat. Jadi kalau kamu ingin berdiskusi, laporin ke polisi dan kamu hanya bertanya. Kamu hanya harus bertanya. Kamu hanya bertanya, nggak boleh menjelaskan. Bang Andi biarin. Saya minta jangan disela. Ya, jadi kasihan dia Bang Andi. Kasihani dia Bang Andi. Kasihani mereka Bang. Kita Muslim Bang Andi, bukan Kristen kita. Udah kita Muslim Bang. Tidak layak kita Muslim. Udah saya boleh bicara. Ya, tolong fokus ya. Penghujat jalanan ini nggak layak untuk diskusi intelektual Pak YMM. Cocoknya ini sama-sama kita gitu. Ya, dia katakan tadi bagaimana sifat Allah 20% melekat itu. Nempel dong. Nggak tahu pakai lem apa itu bisa nempel. Halo. Waktunya di pause. Di pause. Ya, waktunya di pause. Tolong. Ya oke, sudah di mute. Ya saya minta fokus ya untuk memberikan jawaban. Silakan ya. Pak Desok dilanjutkan. Ya, jadi rasional dia menjelaskan mengenai Allah SWT-nya itu. Allah SWT-nya itu bergantung kepada 20 sifat Allah itu. Tanpa salah satu dari 20 itu, dia bukan sifat Allah gitu. Dia bukan Allah tanpa 20 itu. Jadi sama saja ini orang on off. Kalau dia melekat pakai lem apa dia? Apa pakai lem setan supaya lengket terus gitu? Jadi irasional menjelaskan ini. Yang benar itu ya, Allah SWT itu memiliki 20 sifat Allah itu di dalam.
Jadi sama seperti dewa. Dewa-dewa itu juga memiliki ada 20 di dalamnya. Ya, ini pengertian dari kaum Mu'tazilah. Jadi penghujat-penghujat seperti ini nggak cocok untuk dibawa diskusi intelektual. Mereka nggak ada isinya. Ya, di dalam kepalanya itu nggak ada. Diajari malah mengajari. Seharusnya kalau Anda di sini bicara mengenai kekristenan harus mendengarkan. Bukan mengajari. Karena Anda jadi penghujat, Anda seolah-olah lebih pintar dan mengajari ini. Ya, jadi Anda itu penghujat semua. Zuma, Celebes, dan kawan-kawannya itu anti-anti. Ya, jadi irasional. Yes, Allah SWT itu katanya satu, tapi di dalamnya bergantung kepada 20 sifat Allah. Ya, nggak ada itu namanya tauhid. Anda cari sampai kepala botak. Tauhid itu nggak ada dalam Al-Quran. Itu hanya karangan mereka, karangan ulama, karangan Juma. Yang ada itu ahad. Ya, jadi otak mereka ini hanya menghujat. Tetapi mereka nggak tahu Allah mereka sendiri. Ya, ya begitu juga Muhammadnya sendiri. Ya, dia sanggup merubah ayat Al-Quran. At-Tarim ya, surah At-Tarim ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Muhammad sendiri bisa merubah ayat Al-Quran. Muhammad itu Tuhan bagi mereka. Ya, bahkan murid sahabat-sahabatnya menganggap dia juga sebagai Tuhan. Karena apa? Dia bisa merubah ayat Al-Quran. Ketika terdesak, ya, dia langsung menurunkan ayat. Inilah ajaran-ajaran setan. Begitu. Silakan. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang giliran Pak Ustadz Suma untuk menanggapi balik. Pak Ustadz Suma berbicara, waktu bergerak dari sekarang. Silakan Pak Ustadz. Saya tidak perlu menanggapi apa yang tadi teman kita yang kesurupan itu ya sampaikan. Perlu, karena bagi saya ocehan seperti itu adalah ocehan orang yang sudah kalah, orang yang sudah hancur imannya di depan orang yang beda iman. Dia menjadi saksi bagaimana Pak MYM tadi terjun bebas ya. Jadi wajarlah kemudian kalau kesakitan itu dia curahkan, dia lampiaskan dengan memaki-maki, tapi nggak apa-apa. Jadi dia ibaratkan gini, teman kita ini, forum kita lagi membahas tentang ekosistem, tiba-tiba dia angkat tangan bertanya tentang pembagian ada berapa bahasa daerah di dalam negara Republik Indonesia. Jadi nggak nyambung dia. Otaknya nggak stabil karena emosi. Nah, saya hanya ingin menjawab pertanyaan Bang Handi tadi itu lebih bermanfaat sebelum saya masuk ke tuduhan-tuduhan yang tadi ya. Jadi ketika Bang Handi bertanya Tuhannya Yesus berada di mana pada saat Yesus mati di dalam konsep Kristen, itu dijawab oleh Bible, kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhannya Yesus berada di tempat yang tinggi. Mazmur 91 nomor 9, Yesaya 57 nomor 15, kemudian beberapa dalil dalam perjanjian baru juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di tempat yang tinggi, bertahta di tempat yang tinggi. Jadi salah kemudian ketika siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, siapa yang menampar aku sama menampar dengan Bapa. Jadi itu keliru ketika dikatakan sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, tapi engkau bertanya di manakah Bapa itu? Barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, itu maksudnya bukan begitu. Jadi Yesus itu bukan Bapa, dan itu sudah diakui oleh Pak MYM bahwa Yesus bukan Bapa. Yesus itu adalah manusia, tapi ada sisi keilahiannya. Nah, itulah yang membuat penanya Kristen tadi itu emosi. Jadi terkait dengan sifat Allah, terkait dengan tauhid. Tauhid itu adalah konsep akidah. Ya, tauhid itu konsep akidah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Sama dengan Tritunggal. Di kitab Anda pun tidak ada dalilnya Tritunggal itu, tapi karikatur yang Anda buat. Berbeda dengan kami. Kalau kami itu dalilnya jelas ada. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Itulah tauhid. Tidak ada hakikat Tuhan selain aku. Kalau di dalam Yesaya, kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, itu jelas dikatakan Yesaya 45 nomor
Manusia semua harus tahu. Jadi yang bukan manusia boleh nggak tahu. Kalau manusia wajib tahu kata data itu. Semua manusia harus tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Nah, kalau kalian tidak merasa manusia, maka tidak kena terhadap dalil itu. Tapi kalau Anda merasa manusia, maka tinggalkan menuhankan Yesus. Kenapa? Karena menurut data itu tidak ada Tuhan di luar dia. Sementara Yesus di luar daripada Tuhan itu sendiri. Anda percaya? Tanya Pak MYM. Yesus selamanya 100% manusia, berarti dia di luar daripada Tuhan. Tapi ketika ditanya, apakah pada saat Anda menyembah di situ juga ada Yesus? Katanya iya. Berarti menyembah ciptaan dan menyembah pencipta. Itu sesatnya di situ. Tapi jangan emosi lagi ya, kawannya, santai. Ketika Al-Quran menerangkan bahwa Allah memiliki sifat, bukan berarti sifat dalam arti kata seperti Yesus yang ditempel sifat ketuhanan kepadanya. Bukan begitu. Yesus itu 100% manusia, lalu kemudian ditempel 100% Tuhan. Itu baru ditempel. Itu ditempel dalam arti yang sesungguhnya. Maksud saya, sifat-sifatnya itu kan tadi di awal ketika Anda ingin bertanya, Anda mengatakan seperti dewa yang terpisah, ada sifat ini dan itu. Saya katakan, itu melekat pada diri Allah. Layaknya Anda, siapa namanya tadi yang penanya Kristen, layaknya Anda, melekat pada diri Anda sifat emosian. Melekat pada diri Anda itu sifat jengkel, suka emosi, dan kemudian menghujat, mencaci maki. Itu sifat Anda itu nggak bisa dipisahkan. Apakah sifat emosi Anda itu bisa keluar dari diri Anda menjadi pribadi lain? Nggak bisa. Itulah Allah. Jadi sifat yang melekat pada diri Allah itulah Allah itu sendiri. Seperti Anda yang adalah pemarah, itu melekat pada diri Anda. Tidak mungkin Anda kemudian diperintahkan oleh istri Anda, Pak, hari ini marah dong. Oh sorry Bu, sifat marah saya itu sudah pergi jalan-jalan, mungkin besok baru pulang. Nggak begitu, ya. Masa saya ajarin kayak anak TK? Jadi yang diterangkan oleh Al-Quran, sifat yang melekat pada diri Allah itu, itulah Allah itu sendiri. Misalnya di dalam Al-Quran, wa awwalu wal akhiru. Jangan lagi Anda mengatakan Yesus juga. Kok Pak Ustadz terpental ya? Ada itu. Iya, tapi suaranya tidak muncul ini. Coba. Boleh saya nanggapi? Waktunya sudah habis dan tidak ada lagi tanggapan balik ya. Tidak ada lagi tanggapan balik. Memang aturannya sudah seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf Pak Desop. Dengan berakhirnya sesi ini, maka kita berakhir ke bagian akhir debat ini. Ya, tolong di-mute dulu. Pak Pendeta, tolong di-mute dulu. Pada bagian akhir ini akan diberikan kesempatan untuk closing statement dan kesimpulan dari masing-masing narasumber. Sebetulnya yang pertama akan diberikan kepada Pak Ustadz Suma, lalu yang terakhir oleh Pak Pendeta MYM. Tapi saya pikir kita tunggu sebentar Pak Ustadz Suma. Oh, udah balik. Pak Suma, udah bisa ya, dengar? Saya dengar, ya, saya dengar Bang, saya dengar. Tadi terpental, waktunya terbuang beberapa detik itu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa Pak, halal, silakan. Oke. Nah, sekarang waktunya kepada Pak Ustadz Suma untuk memberikan closing statement dengan kesimpulan yang diperlukan selama 5 menit, kemudian 5 menit. Sesudah itu baru Pak MYM untuk mengakhiri semua ini. Tolong di setting waktunya 5 menit, tolong. Waktunya di setting 5 menit. Baik. Ya, Anda berbicara sekarang Pak Ustadz Suma, waktu pun berjalan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Felix. Anda sebagai moderator, saya salut pada Anda, luar biasa ya. Anda dalam hal ini sangat netral, Anda mencerminkan sebagai seorang muslim yang baik, kalau andaikan Anda adalah seorang muslim. Tapi karena adalah Kristen, Anda adalah Kristen yang baik. Jadi gini, terkait dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, 100% Tuhan dan 100% manusia.
ada kesaksian yang kemudian membantah semua daripada karikatur-karikatur yang dibentuk oleh Pak MYM in the Gang. Pernyataan Yesus di dalam kitab saudara. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku, kata Yesus, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang kemudian bersaksi tentang aku, bahwa dialah yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus ini adalah kesaksian yang nyata tentang dirinya. Jadi ini adalah persaksian Yesus. Sehingga kami umat Islam ketika belajar tentang Bible, kami tidak akan mau menerima kesaksian-kesaksian dari orang Kristen, selevel apapun dia, seperti Pak MYM dan seterusnya. Nggak peduli kami dengan itu. Mau dia konsili sampai 1000 kali pun tidak akan bisa membantah apa yang tertulis di kitab saudara sendiri, yang mengatakan Yesus itu 100% utusan, 100% manusia, dan 100% Tuhan. Itu ada karikatur yang dibangun kemudian oleh konsili, yang kemudian diimani oleh Pak MYM. Jadi Yesus mempersaksikan dirinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Ada kesaksian yang lebih penting daripada Yohanes, apalagi kesaksian konsili, apalagi kesaksian Pak MYM. Kesaksian Yohanes saja kalah dengan kesaksian Yesus. Jadi bagaimana mungkin kemudian kesaksian-kesaksian yang Anda gunakan ini, karikatur yang kalian bangun, itu bisa mengalahkan kesaksian Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa dialah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah Rasulullah. Sementara yang menjadikan karikatur 100% Tuhan terhadap Yesus, karena mata daripada dunia melihat dan mendengarkan Bible, pernyataan-pernyataan mimbar gereja yang mengatakan Yesus membangkitkan orang mati, Yesus berkuasa dunia akhirat, Yesus kemudian menghakimi, Yesus kemudian ini dan itu. Padahal kata Yesus, semua pekerjaan itu bukan bersaksi bahwa akulah Tuhan 100%. Aku manusia 100%, tapi pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Oke ya. Kemudian, ini oleh-oleh buat teman-teman. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, Yesus mengatakan begini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah punya hakim, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi tentang menuhankan Yesus ataupun tidak menuhankan Yesus, itu bukan hakimnya. Bahwa orang Islam itu nanti akan masuk ke neraka karena tidak menuhankan Yesus, itu bukan hakimnya. Yang menjadi hakim adalah perkataan-perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Apa perkataan itu? Ya itu tadi yang kubilang. Kesaksianku lebih penting dari semuanya, bahwa aku adalah, bahwa dialah telah mengutus aku. Berarti kamu adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Aku adalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Jelas ya? Berarti Yesus menghakimi berdasarkan dengan perkataannya. Siapa yang memerintahkan MYM menyembah kepada aku? Adakah perkataanku yang menjadi hakim untuk itu? Tidak ada. Berarti ya siap-siap aja dilontarkan ke api neraka. Untuk itulah kemudian dialog ini harus dibangun supaya banyak yang mu'alaf. Alhamdulillah malam ini saya umumkan kepada semuanya, Bang Valen akan mengikrarkan syahadat di depanku. Terima kasih Pak YM. Berkat Anda, Bang Valen barusan nelpon ke saya. Dia akan bersyahadat mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Dia tadinya adalah Kristen. Dia lawan debat saya beberapa tahun yang lalu. Kemudian menjadi praktisi Yahudi. Alhamdulillah malam ini dia menyatakan dia adalah seorang Muslim. Terima kasih. Demikian narasi closing statement dan kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz Suma. Dan berikut waktu diberikan kepada Pak Pendeta MYM untuk menyampaikan closing statement sekaligus kesimpulan.
dengan berakhirnya acara kita, waktu diserahkan kepada Pak Pendeta berbicara, waktu pun bergerak. Dipersilakan Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Bentar. Tolong di pause dulu waktunya. Ya, dikembalikan ke 5. Baik, Pak Pendeta, silakan. Anda berbicara waktu. Ya, baik. Yang pertama-tama lucu sekali saja Suba ini ya, bangga sekali. Valen akan bersyahadat, tapi itu sekaligus akan menyatakan kepada orang-orang Kristen siapa Valen sebetulnya. Kalau betul ya, ini seandainya betul yang dikatakan Suba bahwa Valen akan bersyahadat. Karena memang orang Kristen selama ini mengatakan Valen itu ya Yudaism KW ya. Yudaism KW begitu ya. Dia sebetulnya adalah Muslim begitu ya. Ya, Yudaism KW ya pindah ke Islam. Itu hanya membuktikan sebetulnya permainan-permainan semacam ini adalah permainan-permainan yang terlihat menang ya terhadap Kristen, tapi permainan kotor ya seperti itu. Ya baik ya, dan kita tidak perlu sedih ya kalau Valen pindah. Kalau masih ada ribuan seperti Valen pindah ke Islam, kita tidak rugilah. Karena orang Kristen itu adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi ya, hanya mereka yang disebut sebagai orang Kristen ya. Jadi yang Kristen KTP, yang Kristen abal, semua ke Islam, Kristen tidak rugi apa-apa, sama sekali tidak rugi ya. Lalu yang kedua, saya tidak perlu lagi menanggapi omong kosong daripada Suma tadi ya, yang kutip-kutip ayat dan ditafsir seenaknya sendiri, sesukanya sendiri ya. Saya hanya mau katakan yang kedua bahwa dalam seluruh rangkaian debat ini terlihat bahwa Suma itu berulang-ulang bersaksi dusta tentang perkataan-perkataan saya. Misalnya tadi istilah pribadi ya. MYM bilang kemanusiaan Yesus punya pribadi manusia. Itu kebohongan. Maka saya bilang bodoh tadi. Berulang-ulang semacam itu terjadi. Lalu ini tadi saya nangkap juga dari pernyataan dia tadi ini. Waktu buat closing statement. Dia bilang, MYM bilang Yesus itu manusia dan ada sisi keilahiannya. Saya tidak berkata begitu. Ini kebohongan Suma lagi. Kita orang Kristen tidak pernah berangkat dari kemanusiaan Yesus. Kenapa tidak berangkat dari kemanusiaan Yesus? Karena kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian pada saat inkarnasi. Maka starting point kita adalah logos ilahi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itulah starting point kita. Kalau bicara tentang Yesus. Jadi Yesus adalah logos ilahi yang kekal. Firman Allah yang kekal. Yang kemudian mengambil natur manusia. Sehingga naturnya sekarang ada dua. Allah 100%, manusia 100%. Maka kita selalu berbicara adalah apa? Yesus adalah Allah 100%. Dan ketika mengambil natur manusia, mempunyai natur manusia 100%. Kita tidak pernah memulai dari kemanusiaan Yesus. Itu hanya omong kosong Suma. Nah, banyak karikatur-karikatur semacam ini yang Suma buat. Yang orang Kristen tidak katakan demikian, tapi dia putar balik. Dan memang saya setuju dengan saudara tadi, memang Suma ini penghujat. Ya, kenapa penghujat? Karena memutarbalikkan perkataan orang Kristen. Saya tidak pernah berkata Yesus itu manusia punya sisi keilahian. Saya sesat kalau begitu. Saya mengatakan Yesus adalah Allah yang kemudian mengambil natur manusia sehingga punya natur manusia. Ini pernyataan standar dari iman Kristen. Saya kalau bilang Yesus manusia punya sisi keilahian, itu kacau itu. Nah, kekacauan-kekacauan seperti ini dibuat oleh Suma, dibuat oleh orang-orang seperti Handi Selebes itu tadi, seperti Nandar ya. Jadi mereka-mereka ini adalah penghujat. Betul, setuju saya dan itu saudara tadi itu. Penghujat dalam pengertian mereka putar balikan doktrin Kristen, mereka putar balikan pernyataan-pernyataan orang Kristen, lalu mereka serang sendiri. Tapi mereka serang sendiri orang-orangan yang mereka buat, lalu mereka merasa menang sendiri, lalu peduli. Itu kemenangan omong kosong. Itu kemenangan omong kosong sama sekali ya. Kita tidak sama sekali tidak terganggu dengan itu.
Lalu masalah itu tadi ya, apa namanya, dia kutip hadis Selebes tadi ya, masalah Yesus itu mati, ya Yesus itu disalib. Kalau berbicara sisi kemanusiaan Yesus, waktu Yesus mati itu artinya keterpisahan antara tubuh dan jiwanya. Tubuhnya dikubur, jiwanya ke surga. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi pada saat yang sama, kealahan Yesus sebagai logos ilahi tidak bisa dipisah dari apa? Kemanusiaannya, khususnya dalam jiwa atau rohnya sebagai manusia. Seperti itu. Baik, waktunya sudah selesai. Di-mute dulu. Di-mute dulu. Oke, waktunya sudah selesai. Dengan berakhirnya closing statement dari Pak Pendeta MYM, maka rangkaian perdebatan ini pun sudah berakhir. Untuk menutup acara debat yang begitu ramai ini, izinkan saya untuk mengatakan begini. Yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran selalu dicari tetapi sukar untuk ditangkap. Dalam kaitan dengan pembahasan tentang Yesus di malam hari ini, saya sampaikan apa yang diucapkannya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengenai perdebatan di malam hari ini, segala macam dinamikanya, baik dari aspek metodologi maupun esensi atau substansi daripada materi debat di malam hari ini, dan bagaimana cara kedua debater ini menyampaikannya, dikembalikan kepada para netizen ataupun para pemirsa kedua channel, baik channel MYM GKKR maupun channel daripada Zulkifli M. Abbas Official. Lalu pada akhirnya saya ucapkan Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Pendeta MYM, begitu pula kepada Pak Ustadz Zuma, dan semua partisipan yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Lalu saya mewakili semua, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang dilontarkan atau disampaikan oleh kedua debater yang tidak berkenan di hati Anda semua. Demikian pula saya mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Pak Pendeta MYM sebagai pemilik channel. Dipersilakan, Pak. Ya, baik. Oke, saya pamit, Pak ya. Makasih banyak, Pak. Pak dulu. Felix dan juga Pak MYM. Iya, gimana? Gimana, Pak? Jadi, saya menilai seluruh debat ini, saya underestimate ya. Saya betul-betul melihat ini debat tidak berbobot ya, kalau menurut saya ya. Jadi entah Ustadz Zuma mau menilai secara lain, silakan saja ya. Dari salah tangkapnya Ustadz Zuma kepada saya, sehingga saya kira yang berencana debat besok pun itu tidak akan bagus juga, sama saja saya kira ya. Tidak akan berkembang lagi kepada tingkat yang lebih ilmiah atau tingkat yang lebih intelektual yang betul-betul merepresentasikan argumentasi lawan, baru kita bantah ya. Saya tidak melihat Zuma merepresentasikan pernyataan saya lalu dia bantah hari ini. Semua itu karikatur ya. Itu dia dimaafkan saya kalau saya agak keras tadi mengatakan demikian dalam interaksi langsung itu ya. Tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa. Nah, begini, kalau melihat dari yang debat hari ini, saya kira sia-sia tidak ada guna untuk lanjutkan debat ini. Debat semacam ini bagi saya itu debat yang begitu rendah dan tidak ilmiah sama sekali. Ya, ya, baik, itu ya. Jadi besok dibatalin. Ya, pertimbangan kedua, kalau Anda masih mau melanjutkan, kita gantian. Sekarang topik tauhid. Saya akan terus menyerang dan Anda bertahan. Sama seperti saya, engkau serang mengenai kealahan Yesus. Kalau Anda setuju itu, boleh kita lanjut besok.
Jadi topiknya tauhid. Silakan. Boleh. Topiknya tauhid. Topiknya cuma tauhid saja, dan saya akan menyerang. Silakan. Ya, kalau Anda setuju. Ya, tapi kalau tidak setuju, kita abaikan saja. Saya setuju, Pak. Saya setuju. Ya. Moderatornya siapa? Nanti ditentukan oleh tim saya pastinya di Zoom ZZZ. Ya, itu dia saudaraku. Kita bersama-sama telah melihat bagaimana pemaparan argumentasi dan narasi dari masing-masing pendebat, dari teman-teman para apologet Kristen dan juga Ustadz Tsuma sendiri. Dan dari sini kita sendiri bisa memberikan penilaian dari setiap data dan narasi yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma dan juga teman-teman para apologet Kristen. Dan saya melihat dan menilai, dari sini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Ustadz Tsuma sama sekali tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang kekristenan, tentang Alkitab itu sendiri, yang dimana Ustadz Tsuma ini melontarkan suatu tuduhan bahwa kita orang Kristen merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran dari Rasul Paulus, bukan ajarannya Yesus, yang dimana Ustadz Tsuma berasumsi dengan liar bahwa ajaran dari Rasul Paulus itu sangat bertentangan dengan ajaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Dari sini kita sudah melihat ternyata Ustadz Tsuma ini sangat-sangat tidak baik dalam membaca Alkitab, di mana dia hanya selalu saja mencomot-comot ayat Alkitab, membaca Alkitab itu sepenggal-sepenggal, dan dia tafsirkan secara liar, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Tetapi kalau kita melihat ketika para teman-teman para apologet Kristen bisa membantah setiap narasinya atau argumentasinya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan emosi, merasa diri paling benar dan merasa diri dia yang paling menguasai suatu diskusi tersebut. Padahal pada kenyataannya Ustadz Tsuma ini ketika dia membahas tentang Alkitab, tentang kekristenan, sangat jauh sekali dari apa yang kita imani sebagai orang Kristen dan apa yang kita pelajari di dalam kekristenan itu sendiri. Kalau Ustadz Tsuma membaca Alkitab secara detail, teliti dengan baik, pasti dia akan mengerti dan memahami ajaran dari Rasul Paulus yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus semua itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dunia. Dan hal inilah yang seharusnya dipahami oleh seorang Ustadz Tsuma. Bahkan Ustadz Tsuma sendiri melontarkan suatu pernyataan atau narasi bahwa bisa jadi bukan Yesus yang berjumpa dengan Rasul Paulus pada waktu perjalanannya dia menuju ke Damsyik seperti itu. Dan saran dari saya untuk Ustadz Tsuma, ada baiknya sebelum Ustadz Tsuma melontarkan tuduhan dan narasi liar bahwa kita orang Kristen pengikut ajaran Rasul Paulus dan ajaran Rasul Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus, sebaiknya Ustadz Tsuma mempelajari, memperdalam untuk mengenal lebih dalam lagi siapa sih Rasul Paulus itu. Memang kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti itu, dalam artian bahwa ajaran dari Rasul Paulus dan juga Yesus Kristus itu tidak bertentangan seperti itu, tapi ada kaitannya. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu dalam pengajarannya itu semuanya itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dunia sampai dia terangkat ke surga, seperti itu Ustadz Tsuma. Dan kita melihat sebenarnya semua yang dijelaskan oleh teman-teman para apologet Kristen itu sangat baik, sudah sangat-sangat dengan gaya bahasa yang sederhana, yang seharusnya itu bisa kita mengerti seperti kita pahami ya. Tapi memang Ustadz Tsuma tetap keras ya dalam hal ini ya, entah mengapa dan apa yang terjadi dengan Ustadz Tsuma sehingga dia sangat menolak tentang apa yang disampaikan oleh orang Kristen itu sendiri. Oke ya, inilah yang jadi perhatian untuk kita semua sebagai orang percaya, untuk kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang masih ragu-ragu, bahkan setiap orang yang selalu saja melontarkan tuduhan-tuduhan liar tentang apa yang kita imani dan kita yakini, seperti itu.
Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membagikan satu renungan yang berkaitan dengan perjalanan dari seorang Rasul Paulus, yang dimana sebelum dia menjadi seorang rasul dan menjadi seorang pemberita kabar baik. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-18, di situ kita bisa melihat bagaimana perjalanan dan pertobatan dari seorang Saulus yang menjadi Paulus. Perlu kita ketahui bahwa Saulus ini merupakan orang yang sangat membenci kekristenan, sangat membenci tentang ajaran Kristus seperti itu. Maka dia bertekad dan berusaha untuk menganiaya dan juga membinasakan orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi perubahan yang sangat spektakuler, yang dimana ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menghukum, menganiaya orang-orang Kristen sana, Yesus Kristus berjumpa secara pribadi dengan dia, dan perjumpaan itulah yang mengubahkan Rasul Paulus dari seorang penganiaya menjadi seorang pengikut dan pemberita yang sejati. Dan hal inilah yang membuat kita sebagai orang percaya melihat bagaimana ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi, perubahan itu ada dalam kehidupannya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita juga akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hal ini juga yang kita harapkan, yang kita inginkan terjadi kepada Ustadz Suma seperti itu. Kalau kita melihat ya perjalanan Rasul Paulus ini merupakan perjalanan yang bagi saya sangat memberkati saya. Dan saya juga bisa melalui perjalanannya ini mengintrospeksi diri saya. Apakah saya juga bisa dikatakan seorang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati atau tidak seperti itu. Oke saudaraku, mungkin sekian video dan juga renungan dari saya di hari ini. Dan sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan setiap pergumulan mereka dijawab dan berkati oleh Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.